Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baiti ajmain khassah ila jamil ulama wa syaham bi rahmatirah ya marhumin Allahumma kama ista'idul fatihah jamil al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Makanya kita halaman 9 1, 2, 5 baris dari bawah ya. Kuma uri jabina ya. Tuh, kuma uri jabina ila sama ithaniyah itu. Ayo sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma urija bina ila sama'i atsaniyati. Fastaftaha Jibril faqila man anta? Qala Jibril. Qila wa man ma'aka? Qala Muhammad. Qila wa qad ba'atha ilayhi. Qala qad ba'atha ilayhi. Fataha lana fa idza ana Ibni khalati lana fa idza ana bi ibni khalati khalati Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria sallallahu wasallam alaihima farahba bi wa da'wa bi khairi thumma araja bina ila as-sama'i al-thalithati fadhakara mithal awal fafataha lana fa idza ana Yusuf sallallahu alaihi wasallam wa idza huwa qad a'ta syatran hasan wa farahaba bi wada'a bi khairi thumma araja bina ila sami arabi'ah fa dzakara mithlahu fa idza ana bi Idris sallallahu alaihi wasallam farahaba bi wada'a li bi khairi thumma araja bina ila sama'i al-khamisati fa idza ana bi Harun sallallahu alaihi wasallam farahaba bi wa da'a li bi khairi thumma araja bina ila sama'i as-sadisati fa idza ana bi Musa sallallahu alaihi wasallam farahaba bi wa da'a li bi khairi thumma araja bina ila sama'i as-sabi'ati fa idza ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam musnidan zuhrihi ila al-baiti al-ma'mur fa idza huwa yadkhulu kullu yawmin sab'una alf malakin thumma la ya'uduna ilayhi thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha wa idza waraqaha ka'adamil filati wa idza thamaruha kal kilari falamma ghashayha min amrillah wa syaiha tadbirati fama ahada min khalqillah yastati'u ayyan atuha man min hasniha wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma urija bina ila sama'i tsaniyati. Kemudian dimi'rajkan dia. Urija itu dinaikkan ya. Diangkat ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril, maka meminta. Istaftaha itu tambahin sin sama ta itu dengan tolab. Asalnya fataha tambahin ya istaftaha, jadi meminta dibukakan Jibril oleh Jibril. Faqila, maka ditanyakan man anta? Siapa kamu? Qala Jibrilu, berkata Jibril. Bayangin malaikat Jibril aja kalau mau ya ke langit harus dapat izin dulu, nggak boleh main sembarangan lewat aja. Padahal Jibril itu dikenal dengan rajanya malaikat, karena malaikat itu tunduk kalau siapapun yang lewat dengan kasih. Waqila waman maka, terus siapa yang bersama kamu? Qala Muhammadun, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad ba'atha ilaihi, ditanya lagi, qad ba'atha ilaihi, apakah sudah diutus? Gitu. Apakah sudah, kalau dalam kitab Zarobasinya, apakah telah disuruh datang? Gitu ya. Qala qad ba'atha ilaihi, ya telah disuruh atau telah diutus. Hanya fafataha atau
fafutihalana maka dibukakan bagi kami. Faida maka kata Nabi, ana bi ibni kholati, saya ketemu dengan putra kholah, putra bibi saya. Yaitu siapa? Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Jadi nganggap saudara semua. Ini Fatihah kita apa? Ya, minal anbiya, minal ikhwanil anbiya wal semua ikhwan, saudaranya. Jadi Nabi itu semua pasti saudara. Jadi kita nggak boleh lanu fariqu baina hadin min rusul, kita nggak boleh bedain antara rasul-rasul semuanya. Urusan Nabi nggak boleh kita beda-bedain. Nabi-nabi semua sama. Ya, kita Nabi Isa, Nabi orang Kristen, bukan Nabi kita. Ya, kita terima kasih sama orang Kristen dirayain hari lahirnya. Ya, cuma mereka bilangnya bukan Maulid Nabi Isa. Ya, apa namanya itu? Natal atau apa? Iya. Terima kasih sama Nabi Isa, Nabi kita juga. Ya. Nabi Isa itu ya salah satu nabi yang berpengaruh besar di dunia. Selain Nabi Muhammad tuh Nabi Isa itu nabi yang berpengaruh juga. Nah, Nabi Isa tuh mau CS-nya berdua sama sepupunya, yaitu Nabi Yahya bin Zakaria. Jadi ini Maryam ya itu punya ibu, nah ibunya ini punya abang Nabi Zakaria. Jadi ya Maryam, ibunya Maryam siapa? Namanya apa? Lupa saya tuh. Ada namanya itu, lupa saya. Ya, Yohana atau bukan? Yohana ibunya Nabi Musa. Lupa dah ada. Esther bukan. Lupa saya. Nah, ibunya Maryam itu punya abang namanya Nabi Zakaria. Makanya Maryam dititipin ke Nabi Zakaria. Jadi Yahya anaknya Zakaria. Karena Yahya itu punya anaknya tua lama, jadi Nabi Musa sama Nabi Yahya itu hampir kayak seumuran. Padahal itu jadi mamang keponakan. Gitu. Nabi Yahya. Kalau bahasa Inggrisnya Yahya itu Josh. Ya, Josh. George. Ya, kalau di kita Yahya. Jauh ya. Josh. Boleh namain anaknya Josh bin Ridwan. Wow. George. George ya. George. Itu nama Nabi Yahya. Kalau bahasa Inggris ya alaihissalam. Warohaba bi, maka mengucapkan selamat datang, rohaba, ahlan wa sahlan, segala macam ketemu. Wada'au ili, dan mereka semua mendoakan untuk saya di khair dengan kebaikan. Nabi-nabi itu begitu. Jadi Nabi Isa di langit kedua ya. Tsumma urija bina ila samai tsalitsati, kemudian kami ditaikkan lagi ke langit yang ketiga. Fadzakara mithlu awali, maka telah disebutkan sebagaimana pertama. Ditanya-tanya lagi, diinterogasi lagi. Akhirnya fafutihalana, dibukakan bagi kami. Faida Nabi Yusuf, maka saya di langit keempat itu bertemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Wa idza huwa qad ata syatrul hasani, ya. Dan dia sudah diberikan ya separuh daripada keindahan ketampanan. Jadi Nabi Yusuf itu separuh ketampanan Nabi Muhammad SAW, itu baru separuh. Jadi yang sempurna itu Nabi Muhammad ketampanannya. Ya, kalau Nabi Yusuf separuhnya. Kok bisa Nabi Muhammad gak ada tuh sejarahnya? Orang lihat ketampanan Nabi Yusuf kan ada yang sampai teriris tangannya karena lihat ketampanan Nabi Yusuf, karena terpesona Nabi Muhammad kan gak ada sejarahnya. Orang motong lehernya gara-gara Nabi Muhammad. Gak ada. Dari mana sempurnanya Nabi Muhammad? Nah, sempurnanya Nabi kita Muhammad SAW itu beda sama ketampanan Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf, ya, nih, Nabi Muhammad itu sempurna gini. Jadi kalau orang ganteng dekat sama Nabi Muhammad, yang ganteng kalah gantengnya sama Nabi Muhammad. Orang jelek
dekat sama Nabi Muhammad, itu yang jeleknya keangkat ganteng. Gitu. Nah, kalau dengan ketampanan Nabi Yusuf, orang jelek nempel sama Yusuf, makin kelihatan jeleknya. Makanya sempurna Nabi Muhammad dong. Karena apa? Bisa ngangkat orang jelek jadi ganteng. Gitu kalau dekat-dekat Nabi Muhammad. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sempurna gantengnya. Makanya kata Nabi Muhammad kan ini Yusuf mendapatkan separuh satu hasan, ya, separuh daripada ketampanan. Jadi Nabi Muhammad Nabi yang paling ganteng. Itu gantengnya dari situ. Ya kayak kita aja deh, orang sukses itu bukan orang sukses sendirian atau yang ngalahin orang, tapi orang sukses itu bisa ngajak orang menjadi sukses kayak dia. Itu orang sukses, yang gitu. Jadi guru itu jadi orang itu alim apa bukan? Lihat, ada nggak muridnya jadi orang alim? Kalau murid jadi orang alim berarti dia alim. Nah, gitu. Bukannya dia alim sendirian berarti masih bodoh aja. Itu bukan alim namanya. Ya, kalau kiai didik murid, terus muridnya jadi kiai, bangga nggak? Bangga. Kalau kata Kiai Imaduddin begitu, ya, kalau ada kiai didik muridnya, santrinya jadi kiai, kiainya bangga, kiainya kagak ngomel. Kalau Habib didik muridnya jadi Habib, wah marah, mau jadi Habib aja loh. Ya itu. Farohababi wada ali, ya senang merangkul gitu, lalu mendoakan untuk saya bil khairin, kebaikan. Tuma urijabina ila samai robiah, kemudian ditaikkan lagi kita ke langit yang keempat. Fadzakara mithluhu, sama kata diinterogasi juga, ya apakah sudah datang, siapa kamu, bersama siapa kamu, sama. Akhirnya Nabi kita bertemu dengan Nabi Idris. Ya. Nabi Idris ini penemu jarum jahit pertama di dunia. Jadi awalnya baju itu dijahit itu Nabi Idris. Jarum. Idris juga yang penemu tulisan pertama di dunia, sebelum kita kenal tulisan Arab, ya, tulisan Suryani, tulisan hierografi gitu atau segala macam itu. Tulisan-tulisan itu ya Nabi Idris pertama. Makanya namanya Idris. Darosa Yadrisu, belajar. Sallallahu alaihi wasallam. Farohababi wada'a bi khairin, ya sama, ya senang Nabi Idris ketemu Nabi Muhammad, ya. Ini kan berarti akhirnya kan Nabi Idris kan disuruh turun lagi ke langit yang keempat, ya. Awalnya kan Nabi kan diajak ke surga kan, nggak mau pulang, nah, itu. Tapi di sini ternyata Nabi Idris ada di langit keempat, karena pintu surga itu ya Nabi Muhammad SAW. Tuma urija bina ila samil khamisah, kemudian ditaikkan lagi kita ke langit yang kelima. Faida an Nabi Harun, ya ketemu dengan Nabi Harun. Farohababi wada'a bi khairin. Wa urija bina ila samil sadisa, dan diangkat juga kami ke langit yang keenam. Kepada Nabi Musa dakwahnya bareng Nabi Harun, tapi posisinya beda. Ya, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam. Kalau tadi Nabi Yahya sama Nabi Isa satu langit itu, ada dakwahnya bareng kan? Kenapa? Karena Nabi Harun ini jadi nabi karena permintaan siapa? Nabi Musa gitu, karena permintaan Nabi Musa. Ya memang takdirnya Allah juga. Jadi ya boleh juga Ustaz Anwar ngomong sama Ustaz Nur, angkat menjadi wali dong, ya, gitu. Bisa, pintain tuh ke Allah jadi wali ya. Bisa. Ya buktinya Nabi Harun kan memang permintaan Nabi Musa. Waj'ali waziron min ahli Haruna akhi, dan apa itu? Ya Allah, jadikanlah pembantuku dari saudaraku, dari keluargaku, Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Ayo kan dijadi. Boleh ya, ngajukan proposal jadi wali boleh. Ya, doa wali kan mesti diterima. Nanti ngomong Wan Sehan, Wan,
aneh jadi kayak ente dong, gampang gebuk palanya ya kan, balok. Jadam tadi soal jadam. Hah? Kira otak. Udah jiwa wah wanita. Sebab yang namanya wali itu syaratnya satu, alim. Jadi wali itu syaratnya satu yang harus jadi alim. Kalau dia alim, pertama ya alimubillah ya. Makanya kayak Mbah Hamid Pasuruan itu kan banyak didatangin tamu ya. Itu satu hari dia nangis itu. Padahal saya soleh, saya sholat, saya baca Quran, saya benar sholat jamaah, itu bakal diri saya. Ini orang kenapa kok cinta sama saya? Gitu di mereka itu. Ya padahal gimana Allah cinta? Allah kalau udah cinta sama seseorang, itu malaikat, iya malaikat Jibril suruh ngumumin pada seluruh alam denger ini, Allah tuh cinta sama fulan bin fulan, maka kamu cintailah dia. Gitu. Ya wali sendiri ya harus alim, harus tahu. Ya kadang-kadang boleh kita ngaku alim. Namanya juga alim. Alim Kalau ada alim bukan bubut. Namanya alim, Bang Jom. Ya, kadang-kadang kan orang alim kan nggak mau ketahuan alim ya. Salah itu. Ustaz Anwar gini, kalau acara di majelis, tahlil gua, yang kasih yang lain, gua ahlinya, gua bidangnya, begitu mestinya. Jangan sampai nanti MC nunjuk orang yang bukan bidangnya, kan berabe. Ya enggak, kelihatan pakaian kayak ustadz, enggak pakai sorbanan, tapi dia penyanyi dangdut, enggak, ya enggak main sodorin mic aja gimana? Lanjut dia pimpinan tahlil, ya, atau doa talqin doa. Iya, oleh Kiai Haji Fulan bin Fulan, enggak tahu itu tukang dangdut. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Pakaian dikir jadi begitu. Gara-gara apa? Iya. Jangan pakaian kan nggak bisa. Makanya orang alim, tukang tahlil ya harus ngakuin dirinya. Gua ahli tahlil, gua yang baca Yasin. Begitu. Jangan tawadu-tawaduan di majelis. Hah? Tawaran duit itu jangan tawaran. Jangan aneh. Nanti kalau MC salah orang gimana? Harus begitu ya. Nanti bilang ke MC yang tahlil gua baca doa dia spesialisnya. Gitu. Jangan nanti masa tunjuk. Lu kan nggak masalah. Ya Allah, orang udah keren pakai udeng-udeng nggak taunya. Gak pikir jago ceramah, lah nggak tahu ceramahnya berantakan, kan kasihan dia malu-maluin. Iya. Hah? Yang dengerin ya iya aja. Iya. Kan orang kan serem dari pakaian kan, dari pakaian, dari YouTube, dari apa, dipikirnya itu. Aslinya kan kita nggak tahu. Nah, kemudian ketemu sama Nabi Isa tuh berarti di langit yang ke-6. Berarti kan nanti Nabi kan protes tuh. Ya waktu turun bawa sholat 50 waktu kan, itu di langit ke-6 itu. Bolak-balik naik lagi sampai menjadi 5 waktu. Faida anabi Suma urija bina ila samai sabi'ah, kemudian di langit ke-7 yaitu Faida anabi Ibrahim, ya ketemu Nabi Ibrahim. Nah ada satu hadis lagi saya lihat ya, Nabi Ibrahim asbahu nabiyan, Ibrahim Khalilullah asbahu minni khalqan wa khuluqan, kata Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim itu paling mirip sama saya, bentuknya, akhlaknya paling mirip sama saya, tingginya apa semuanya paling mirip sama saya. Nabi Muhammad itu ya paling mirip dengan Nabi Ibrahim. Karena keturunannya kan Nabi Ibrahim kan Nabi Muhammad juga dari jalur Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang paling mirip sama saya. Nah begitupun hadis itu sama dengan ditunjuk sama Sayyidina Hasan, cucunya Nabi. Al-Hasanu asbahu minni khalqan wa khuluqan. Ada tuh di Ihya Ulumuddin tuh. Hasan, cucunya Hasan bin Ali, cucunya Nabi, paling mirip sama saya postur dan akhlaknya. Bentuk wajahnya, tubuhnya hampir mirip sama saya, dan juga akhlaknya hampir mirip sama saya. Jadi saya Hasan tuh ganteng, cucu Nabi.
Ya udah, Nabi Ibrahim. Musnadan dhahrahu ila Baitul Ma'mur. Yang mana Nabi Ibrahim itu sedang bersandar ya punggungnya di Baitul Ma'mur, di Baitul Ma'mur. Fa idza huwa yadkhulu kulla yaumin sab'una alf malakin, yang mana Baitul Ma'mur itu masuk ya setiap hari itu ya ada 70.000 malaikat. Itu masuk. Sumala yang uduna ilahi, kemudian nggak pulang lagi, jadi masuk nggak keluar lagi udah. Kalau udah mereka masuk Baitul Ma'mur udah nggak keluar lagi. Tiap hari. Kayak apa Baitul Ma'mur tuh banyaknya? Sehari 70.000. Kayak apa luasnya? Tsumma zahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian saya pergi menuju sidratul muntaha. Fa idza warquha ka'adanil filah. Saya lihat itu di sidratul muntaha itu daun-daunnya itu ya selebar kupingnya gajah. Wa idza athmaru kal kilal. Udah kita ya buahnya kayak kilal, kayak apa tuh, kayak kendi. Ya, artinya ya namanya Sidratul Muntaha susah kita bayangkan bagaimana ya. Falamma ghasyaha min amrillah ghasyaha taghayyarat, itu bukan ba ya, bukan titik, taghayyarat fama ahadun min khalqillah yastatiu ayan ataha min husniha. Jadi kesimpulannya gitu, tatkala Nabi jalan ke Sidratul Muntaha, kesimpulannya tidak ada daripada makhluk Allah yang mampu mensifati keindahannya. Gitu. Nabi hanya cerita daunnya kayak kuping gajah. Itu karena memang yang dipahami waktu itu ya. Tapi hakikatnya nggak kayak gitu juga, gitu. Jadi, nah akhirnya kesimpulannya, endingnya tidak ada satu makhluk pun yang bisa mensifati Sidratul Muntaha daripada keindahannya, nggak bisa dilukiskan. Gitu keindahan. Ya kalau orang bisa menceritakan tentang keindahan Bali ya bisa. Pinter-pinter orang. Padahal Bali nggak begitu bagus tapi bisa dibikin bagus. Tapi kalau misalnya Sidratul Muntaha, indahnya itu nggak bisa dilukiskan karena nggak ada yang bisa sebanding yang ada di dunia ini. Jadi mau melukis gimana? Nggak bisa. Itu kesimpulannya. Fa'auhallahu wallahu a'lam bishawab. Segitu ya. Rabbana fa'alna bima lam tanah. Wassallallahu alaihi wasallam.